Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Baiklah anak-anak, apa kabar pagi ini? Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baiklah, sebelum belajar mari kita berdoa dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma ya Allah. Tambahkanlah ilmuku dan petinggikanlah kecerdasanku. Amin. Baiklah anak-anak, buka buku paketnya halaman 44. Nah, halaman 44 ini adalah bagian E, yaitu kisah teladan Nabi Muhammad. Nabi kita ya, Nabi akhir zaman. Nabi pembawa ajaran agama Islam terakhir. Sebagaimana dalam Al-Quran disebutkan, laqad kana a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada dalam diri Rasulullah, sungguh benar-benar telah ada dalam diri Rasulullah suri tauladan atau contoh-contoh yang baik. Suri tauladan yang baik bagi kita, bagi umat manusia. Liman kana yarjullaha wa dzakarallaha katsira. Bagi orang-orang yang ingin kembali kepada Allah. Liman kana yarju liqa rabbih. Telah datang contoh-contoh suri tauladan yang baik pada diri Rasulullah bagi orang-orang yang mengharapkan perjumpaannya dengan yang Maha Kuasa, dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hidup ini adalah berkesinambungan ya. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam telah mencontohkan kepada kita, mengajak kepada kita, mencontohkan perilaku-perilaku yang baik, cara hidup yang baik tentunya, agar kita bisa bahagia dunia akhirat dan juga pertemuan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan penuh rahmat ya. Baiklah, silakan bukunya dibaca dulu ya. Kisah Nabi Muhammad ini tentunya kalian para siswa harus mengetahui. Para siswa harus mengetahui
kisah kehidupan Nabi, orang tua Nabi, misalnya apa namanya, cerita dari masa kecil. Harus tahu ya, makanya dibaca dulu. Nabi Muhammad SAW adalah nabi terakhir dari 25 nabi dan rasul, dan tidak ada nabi dan rasul sesudahnya. Nabi Muhammad lahir di kota Mekah Al-Mukarramah pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal bertepatan dengan tahun Gajah atau 20 April 571 Masehi. Nabi Muhammad SAW lahir sudah dalam keadaan yatim. Abdullah ayahnya telah diberi dahulu wafat. Sedangkan Nabi Muhammad SAW waktu itu masih dalam kandungan ibunya kira-kira. Nah, Nabi Muhammad SAW aja seorang yatim ya. Makanya biasanya anak-anak yatim ini kalau dia sungguh-sungguh belajarnya biasanya pada sukses semua. Nah, silakan dibaca sampai habis ya. Sampai ini wahyu yang pertama diturunkan, yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Alladzi khalaqal insana min 'alaq, yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram, bacalah dan Tuhanmu yang paling mulia. Alladzi 'allama bil qalam, yang mengajarkanmu dengan kalam, dengan pena ya, sama dengan kalam umum itu. Allamal insana ma lam ya'lam, mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Nah, ini adalah wahyu pertama ya, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang artinya kurang lebih untuk kita bisa membaca. Iqra, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Suruh membaca ya. Kata-kata membaca ya jelas umum ya. Karena membaca bukan hanya membaca buku, tapi juga membaca alam semesta ini. Artinya setiap bacaan kita, setiap persepsi kita, setiap cara pandang kita, setiap pikiran kita terhadap apa yang kita lihat, apa yang kita pikirkan, apa yang kita renungkan, di situ adalah mengandung kekuasaan, menunjukkan kekuasaan yang maha kuasa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh, kita memandang alam semesta, membaca alam semesta. Suatu saat di suatu sore misalnya, kita memandang hamparan gunung atau hamparan kota misalnya, kita membacanya yaitu dengan kekuasaan Allah, yaitu
setelah kita melihat keindahannya, kita harus dibalikkan bahwasannya misalnya seperti indah sekali kota ini, berkat kemahaagungan, kemahakuasaannya Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita melihat gunung misalnya, kita selalu dikembalikan kepada kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Contoh, indah sekali gunung itu atas kekuasaan dan keagungan Allah. Seperti itulah cara membaca. Misalnya kita membaca hal-hal yang berkaitan dengan perilaku buruk dan baik, baik dan buruk. Kita juga harus bisa membaca mana yang benar dan salah. Begitu juga dengan kita membaca Al-Quran, kita harus bisa membaca dan memahaminya, artinya dan maksud dan tujuannya. Itulah, karena dengan membaca manusia akan bisa pintar, akan bisa menemukan jalan yang baik. Ini aja yang Bapak dapat sampaikan. Untuk tugasnya tulis saja ini kisah teladan Nabi Muhammad SAW sampai ayat ini, sampai Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana. Ini aja yang dapat sampaikan. Mohon maaf dari kesalahan. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.